Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah malu banget. Bacaan diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Demikian sabda Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika dalam kesempatan pelayanan penjara, seorang teman bertemu dengan seseorang yang begitu malu akibat perbuatan dosanya, yaitu telah menggelapkan uang perusahaan. Terlebih lagi karena ia adalah seorang Kristen yang aktif dalam pelayanan gereja. Ketika sadar bahwa ia harus dipenjarakan akibat perbuatan yang tidak benar, maka ia sangat khawatir. Karena itu ia berusaha agar keluarga maupun teman-temannya tidak mengetahui perbuatannya. Ia meminta kepada mereka yang mengetahui keadaannya agar tidak usah memberitahukan kepada orang lain, termasuk keluarga besar dan teman-temannya, sebab ia sangat malu jika perbuatannya itu sampai diketahui oleh keluarga dan teman-temannya. Untung sampai ia keluar penjara, sebagian besar anggota keluarga dan teman-temannya tidak mengetahui bahwa ia dahulu pernah dipenjarakan karena perbuatan dosanya. Saudara yang terkasih, ketika kita berbuat dosa, maka yang ada hanyalah rasa malu. Bayangkan, semua orang tahu apa yang kita perbuat, dan mungkin anak cucu kita di kemudian hari akan tetap mengingatnya. Inilah salah satu akibat atau konsekuensi dari dosa. Dosa kita memang telah diampuni di dalam Kristus ketika kita mengaku dan mohon ampun kepadanya. Dan Dia akan tetap mengampuni dosa yang kita perbuat setelah percaya kepadanya, asal kita tetap mengaku dan mohon ampun kepadanya. Namun demikian, kita akan tetap menerima akibat buruk sebagai konsekuensi dosa kita. Salah satunya adalah bahwa akan ada rasa malu atas dosa-dosa itu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ia berkata bahwa tidak ada buah yang dapat kita petik dari perbuatan dosa kita selain rasa malu. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, sadarilah
bahwa ketika kita berbuat dosa, yang kita petik bukanlah buah yang baik, melainkan aib dan noda. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi kita sebagai pengikut Yesus. Dosa bukan saja membuat Tuhan tidak senang, tetapi juga akan membuat kita merasa malu. Jadi ketika kita akan berbuat dosa, pertimbangkan dahulu matang-matang rasa malu yang akan kita terima di kemudian hari. Saudara yang terkasih, mari kita bersikap bijak untuk berpikir sebelum bertindak, sehingga kita berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar tidak lagi jatuh ke dalam dosa, sehingga kelak kami tidak merasa malu olehnya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Dalam pergumulannya, kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.